Ya, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara. Kita kembali berjumpa di dalam acara santapan rohani. Mari kita akan berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan, biar kasih dan anugerahnya terus memampukan kita. Dengan segala kerendahan hati kami Bapa, kami merendahkan diri kami dan menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk acara santapan rohani ini. Bapa, kami mohon penyertaan-Mu, lawatan-Mu Tuhan, urapan kasih-Mu mengalir dalam setiap kami. Sehingga kebenaran firman-Mu kami sampaikan dengan pewahyuan-Mu untuk membangun jemaat untuk terus bertumbuh, berkembang dan berbuah di dalam kasih-Mu. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita akan langsung saja kita akan membuka Alkitab kita di dalam Surat Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-13. Judul tema hari ini dengan satu tema, kamu dipanggil untuk merdeka. Puji Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Jemaat di Galatia mendapatkan satu pesan, mendapatkan satu nasihat baik kepada Paulus. Disampaikan, mengatakan bahwa saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Saudara dan saya juga sama, dipanggil untuk merdeka. Apa itu merdeka? Merdeka itu Bapak Ibu Saudara, merdeka itu artinya yang pertama, tidak ada ikatan dari apapun dan siapapun. Yang kedua, merdeka artinya mampu berdiri di bawah kaki sendiri tanpa mengandalkan dan mengharapkan uluran tangan dari orang lain, dari siapapun, tanpa mengandalkan, mengharapkan belas kasihan dari siapapun. Itu namanya merdeka. Yang ketiga, merdeka artinya bisa menentukan hidupnya sendiri tanpa diperintah, tanpa diatur, tanpa diintervensi oleh orang lain. Itu namanya merdeka. Nah saudara, yang keempat, merdeka itu adalah membangun. Merdeka artinya membangun. Membangun apa? Membangun diri sendiri. Ya. Di dalam di kitab Yudas pasal 1 ayat 20 katakan, bangunlah imanmu. Bangunlah imanmu sendiri di atas dasar iman yang paling suci. Yang kedua, apa yang dibangun? Pengharapan. Pengharapan itu harus dibangun secara terus-menerus. Kenapa? Alkitab mengatakan, diberkati orang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan, itu kehidupannya dari sehari ke sehari diperbarui. Ya. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, itu terus dibangun dari waktu ke waktu. Itu namanya merdeka, saudara. Dan orang yang membangun, menanti-nantikan Tuhan di dalam Yesaya dikatakan seperti seumpama burung rajawan. Ya, dia naik terbang tinggi, dia berjalan tidak menjadi lelah, dia berlari dan tidak menjadi lesu. Perbandingannya saudara,
taruna-taruna bisa jatuh, pemuda-pemuda pada berjatuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia terus diperbarui kekuatannya. Dan itu tidak pandang bulu dan tidak pandang usia, saudara. Mau saudara usia muda, usia anak-anak, usia dewasa, usia sudah tua sekalipun, kalau orang itu mau mengandalkan Tuhan, mau menanti-nantikan Tuhan, kekuatannya diperbarui dari sehari ke sehari. Itu harus dibangun, Bapak Ibu Saudara. Setiap saat, setiap waktu membangun. Iman kita dibangun setiap saat. Mengapa? Hari kedatangan sudah sangat dekat. Melihat tanda-tanda zaman sudah jelas, Bapak Ibu Saudara. Ya. Ketika iman ini kita bangun setiap saat, saudara, maka ketika Yesus datang pada kali yang kedua, saudara dan saya tetap menjadi orang yang memiliki iman yang diperbarui. Ya. Pengharapan kita diperbarui secara terus-menerus dari waktu ke waktu. Lalu yang ketiga, saudara, yang harus kita bangun. Alkitab mengatakan, saudara, ya, di sini dikatakan dengan jelas, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Bapak Ibu Saudara, di dalam Injil Matius menyatakan pasal 24 ayat 12 dikatakan, kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Bagaimana orang bisa melayani oleh kasih kalau kasihnya menjadi dingin? Maka kasih itu harus dibangun setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Kita bangun kasih itu untuk apa? Untuk melayani seorang akan yang lain. Ya, saudara, di dalam suratan Korintus pasal 13 dikatakan, ya, iman, pengharapan, dan kasih, ketiga-tiganya sama pentingnya, sama butuhnya. Tapi Alkitab mengatakan kasih yang paling utama, kasih yang paling utama di dalam kehidupan manusia. Sebab apa? Rasul Paulus mengatakan, sekalipun aku bisa melayani, aku bisa mempersembahkan harta kekayaanku, aku bisa mengorbankan tubuhku untuk dibakar sekalipun, tapi kalau aku tanpa kasih, aku tidak ada faedahnya apa-apa. Oleh sebab itu, bangunlah kasih itu di dalam kehidupan kita. Izinkan kasih itu mengalir dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk membangun. Dan tanpa diperintah oleh apapun dan siapapun. Saudara, merdeka. Kata merdeka itu, Bapak Ibu Saudara, sejak zaman dahulu kala sudah ada. Mengapa? Kapan itu terjadi kata merdeka? Adalah keluar dari mulut orang yang merindukan hidupnya dimerdekakan. Saudara, merdeka. Ya, ketika dalam suatu perjuangan, orang memperjuangkan haknya ketika negara kita sedang dijajah oleh negara Belanda, oleh Jepang. Orang-orang yang berperang, ya, mengeluarkan seluruh harta kekayaannya untuk apa? Untuk modal bisa memerdekakan negara ini. Dari Sabang sampai Merauke bersatu hati, bergandengan tangan bersatu hati untuk apa? Untuk mengeluarkan satu kata, merdeka. Ya, setiap orang yang mati tertembak, dan ketika masih ada sedikit napas berkata merdeka, itu pasti dia keluar dari mulutnya. Kenapa? Karena ada satu kerinduan untuk merdeka. Nah, setiap orang percaya, setiap orang beriman, Bapak Ibu Saudara, hendaknya mempunyai hati yang hidup penuh dengan kemerdekaan, tanpa diintervensi oleh siapapun dan apapun dan dimanapun. Untuk apa?
membangun iman kita, membangun pengharapan kita, membangun kasih kita di dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam kita berjemaat, di dalam kita bertetangga, bermasyarakat. Membangun kasih itu sangat penting, Bapak Ibu Saudara. Dunia akhir zaman ini, Bapak Ibu Saudara, sangat sulit untuk mencari yang namanya kasih sayang itu, Saudara. Apalagi maafkan saya, ya, zamannya ini zaman HP, Saudara. Suami istri duduk bersama, tetapi tidak berinteraksi dengan suaminya, tidak berinteraksi dengan istrinya, tetapi berinteraksi dengan orang yang ada di luar jauh sana. Pakai apa? Pakai HP. Dengan istrinya juga nggak tahu, istrinya juga tidak tahu. Dengan orang tua, dengan anak juga sama. Ini alam, saudara, yang sedang terjadi. Dan hal yang demikian ini, Bapak Ibu Saudara, akan mengurangi rasa kasih sayang antar keluarga, antar suami istri, antar orang tua dan anak. Kenapa? Ada peribahasa mengatakan, kalau orang Jawa berkata begini, saudara, witing tresno jalaran sangka kulino. Ya. Jadi walaupun suami istri kalau tidak terlalu sering berinteraksi, kekurangan akan mengalami kasih sayang. Anak dengan orang tua kalau kita jarang ada satu pertemuan, ada interaksi, juga akan mengalami kekurangan kasih sayang. Mengapa? Karena kasih sayang itu akan diperoleh dan akan didapat ketika kita sering ada pertemuan, ada interaksi. Apalagi kita dengan Tuhan, saudara. Kalau kita sering ada satu pertemuan dengan Tuhan, ada perjumpaan dengan Tuhan, maka kasih sayang kita dengan Tuhan akan semakin besar. Mari, jangan dipergunakan kemerdekaan ini untuk melakukan hal-hal yang sia-sia. Ya, tetapi marilah kita untuk melayani seorang akan yang lain di dalam kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ya, izinkan kasih Allah itu mengalir dalam kehidupan kita. Ketika kasih Allah itu mengalir dalam kehidupan kita, pasti kita tidak akan jenuh dengan istri, tidak akan jenuh dengan suami, tidak akan jenuh dengan anak-anak, tidak akan jenuh dengan tetangga kita. Kita tetap happy dengan tetangga, dengan saudara, dengan keluarga. Kita tetap happy. Mengapa? Karena ada kasih yang mengalir dalam kehidupan kita. Kristus sudah menyatakan kasih-Nya di atas kayu salib Gunung Golgota. Supaya kasih yang dari surga itu mengalir dalam kehidupan kita. Dan itu mengalir kepada anak kita, kepada suami, kepada istri, kepada tetangga, kepada teman. Bukan kasih daging, bukan kasih nafsu, bukan kasih eros, tetapi kasih ilahi yang mengalir. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan terus memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati. Mari kita akan sama-sama berdoa. Kami merendahkan hati kami, Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kalau Engkau telah memerdekakan kami dari kuasa dosa dan kuasa maut, dan Engkau memindahkan kami kepada terang-Mu yang ajaib, memindahkan kami di dalam kasih-Mu, Bapa, ya kami dapat mengasihi, dapat melayani saudara-saudara kami di dalam kasih. Biarlah kasih-Mu yang mengalir dalam hidup kami. Pengharapan kami kepadamu, Tuhan, tidak pernah berhenti. Iman kami kepadamu semakin kokoh, semakin kuat di dalam bertumbuh dalam kasih. Terima kasih Bapa, kami bersyukur memberkati seluruh jemaat-Mu yang telah mendengar kebenaran firman-Mu hari ini. Berkati yang kekurangan, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, bangkitkan yang sedang dalam keadaan lemah, dan memberikan jalan keluar yang sedang mengalami jalan buntu. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat-Mu turun atas kami. Haleluya.